Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ah hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Selain itu, selayaknya pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, seringkali kita mendengar, membaca atau menyimak suatu ayat yang banyak diungkapkan, yaitu yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Ayat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam Islam. Ayat ini sangat populer, namun kadang-kadang kita tidak meneliti, tidak menelaahnya secara seksama, sehingga kandungan maknanya yang merupakan pesan khusus dari Allah seringkali terabaikan. Dalam ayat ini ada 3 poin penting, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan yang ketiga wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau meninggal kecuali dalam Islam. Inilah 3 poin penting yang mesti kita fahami dengan baik. Poin pertama adalah alladzina amanu, sebutan khusus untuk umat Islam. Dalam Al-Quran seringkali kita temukan al-muslimun, al-islam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang maknanya tidak menunjuk pada umat Islam, tetapi menunjuk pada umat-umat yang terdahulu. Tetapi bila diungkapkan alladzina amanu, maka di sini yang dimaksud adalah orang-orang beriman, yaitu umat Islam, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi muslim itu sangat mudah. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya itu. Sehingga setiap ada pengislaman, maka tahap pertama adalah dengan mengucapkan dua ikrar tadi, dan orang tersebut sudah dinilai telah beragama Islam. Namun ternyata Islam yang diawali keimanan tadi tidak sesederhana itu. Oleh karena itulah para ulama mengingatkan bahwasanya iman itu mencakup 3 hal. Yang pertama, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Karena hatilah awal dari segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Bapak-bapak akan pergi untuk melaksanakan sholat Jumat, diawali dengan adanya kemauan dari hati. Mau bekerja ke kantor, dimulai dengan adanya bisikan hati untuk melaksanakan kewajiban. Semua hal diawali dengan hati, demikian pula ketika kita akan beriman diawali dengan hati. Kemudian yang kedua, al-iqrar bil lisan. Apa yang terbersit dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan. Dalam Islam inilah tadi yang diungkapkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun dalam pandangan orang dia sudah muslim, dia sudah mukmin, tetapi belum cukup. Harus ada poin ketiga, yaitu al-a'mal bil arkan. Diwujudkan keimanan tadi dengan perbuatan-perbuatan. Nah, sehingga iman yang lengkap mencakup pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pelaksanaan segala tuntunan semua ajaran dari agama yang dipeluknya. Namun kenyataannya banyak orang yang telah menyatakan diri masuk Islam, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih saja hanya berhenti di situ. Karena itulah ayat tadi melanjutkan dengan ungkapan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa yang maksud bertakwa pada Allah? Yaitu melaksanakan segala tuntunannya, semua perintahnya, dan menjauhi apa saja yang dilarang. Dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat, bapak-bapak dan semua yang hadir telah melengkapi al-iqrar bil lisan tadi dengan a'mal bil arkan. Namun demikian, ada umat Islam yang melaksanakan tuntunan ilahi dengan baik, tapi ada pula yang dengan sekenanya, ada pula yang dengan tidak sungguh-sungguh. Sehingga kalau sholat, kadang-kadang dipilih waktu yang paling akhir, melaksanakannya pun cepat-cepat. Karena itulah Allah mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maksudnya adalah, kalau melaksanakan tuntunan Allah, kerjakan dengan cara yang terbaik. Kalau melaksanakan kewajiban-kewajiban, kerjakan dengan tugas yang memberikan hasil menyenangkan. Mungkin ada di antara umat Islam rajin sholat 5 waktu, tapi melaksanakannya asal-asalan, sekenanya. Yang penting
sudah melaksanakan sholat. Maka ini sudah takwa pada Allah, tapi belum haqqa tuqatih. Karena kalau haqqa tuqatih, maka tujuan dari sholat tadi adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan hanya melaksanakan kewajiban. Dengan demikian sholatnya pun akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak tergesa-gesa, tapi dengan khusyuk, dengan tumakninah, sehingga sholatnya akan memberikan pengaruh positif dalam hati atau rohaninya. Kemudian poin ketiga adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ungkapan ini mengingatkan agar setelah menjadi muslim, setelah beriman, ikhlas melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah, maka yang selanjutnya adalah kewajiban untuk mempertahankan jati diri sebagai muslim tadi. Untuk istiqomah, untuk tetap teguh dalam pengayoman ajaran-ajaran ilahi. Sehingga istiqomah tadi tidak hanya berlaku untuk 1-2 saat, tapi dalam ayat tadi diungkapkan wala tamutunna, jangan kau meninggal dunia kecuali tetap istiqomah dalam Islam. Istiqomah dalam Islam berarti munculnya keikhlasan, munculnya kerutinan untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah dengan kesadaran sepenuhnya. Istiqomah bukan berarti kita fanatik. Istiqomah adalah wujud dari pelaksanaan tuntunan Allah. Istiqomah bukan berarti kita tidak mau bertoleransi. Justru kalau kita istiqomah dengan ajaran Al-Quran, dengan tuntunan Rasulullah, maka di situ kita juga dianjurkan bertoleransi. Jangan karena pergaulan, sholat ditinggalkan. Jangan karena persahabatan, umat Islam larut dalam kemaksiatan. Kadang-kadang karena tidak enak dengan teman baiknya, sehingga ketika dia diajak melakukan kemaksiatan, bermabuk-mabukan, itu diikuti. Dia merasa malu kalau tidak ikut-ikutan mabuk seperti teman-temannya. Di sini yang dipergunakan toleransi, tenggang rasa dengan sahabat baik, sehingga dia rela melanggar ajaran Islam. Kalau sudah demikian, ini berarti pelanggaran terhadap tuntunan Allah dan istiqomah dalam ajaran tidak ditemukan. Ketika kita tetap teguh dengan agama kita, maka di situ kita pun akan dihargai oleh orang-orang non-muslim. Bila saat sholat tiba, kemudian minta izin untuk melaksanakannya, pasti orang-orang lain akan menghargai kita. Tetapi di situ kita pun menghargai mereka bila orang-orang non-muslim juga akan melaksanakan ibadahnya. Nah, dengan istiqomah Allah mengisyaratkan hal ini menjadi suatu pedoman sampai akhir hayat kita. Sehingga kita tidak ikut-ikutan budaya barat yang tidak benar. Tidak mau larut dengan kebiasaan-kebiasaan yang non-islami. Tidak ingin mengerjakan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran.
Sehingga keteguhan sikap, istiqomah dalam berakidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tetap menjadi pedoman seperti tuntunan-tuntunan Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan dalam salah satu ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, yang artinya dan berbuatlah yang terbaik sebagaimana Allah selalu melakukan yang terbaik untuk umat manusia. Kita adalah makhluk unggulan dan Allah selalu menganugerahkan rahmatnya, karunia-Nya yang terbaik bagi kita. Karena itu kewajiban kita adalah melakukan, merespon tuntunan-tuntunan ilahi dengan melaksanakannya dengan cara yang terbaik pula. Bila ini yang menjadi pedoman, yang menjadi tuntunan, maka istiqomah dalam akidah, dalam ibadah akan selalu menyertai kita. Sehingga kita pun akan termasuk kelompok wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah pesan Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma salli wa sallim ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditetapkan sebagai sumber ajaran, sebagai sumber petunjuk, dan sebagai sumber tuntunan bagi kehidupan kita. Insya Allah, sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang selalu berpedoman pada kedua sumber ini, niscaya tidak akan sesat selamanya. Karena itu, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan sikap dalam bertauhid, agar tetap istiqomah dalam tuntunan dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.